Kota Blitar, sebuah kota yang membuat kita berjalan pelan untuk melihat cerita di setiap sudutnya. Kali ini kita akan menyusuri kota ini dengan cara yang sederhana, lewat rasa dan lewat jejak-jejak sejarah yang masih terjaga sampai hari ini. Perjalanan ini dimulai dari kuliner khas, hidangan yang lahir dari keseharian warga, dimasak dengan resep yang diwariskan dari generasi ke generasi. Langkah kita akan berlanjut ke tempat-tempat bersejarah, tempat di mana waktu seolah berhenti, dan masa lalu masih bisa kita rasakan tanpa perlu banyak kata. Kota Blitar mengajarkan bahwa perjalanan bukan soal seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa dalam kita memahami cerita di baliknya. Inilah cerita kita di Kota Blitar, bareng aku Bastian, di Loyal Trip Jalan-Jalan. Let's go! Let's go! Let's go! Yuk friend, di pagi yang cerah ini aku ajak kamu untuk ngetrip ke kota yang banyak banget julukannya friend. Kota Proklamator, Kota Patria, Kota Peta, Kota Koi, Bumi Bung Karno, sampai julukan yang paling epic, The Land of Kings, Tanah Para Raja. Wih. Perjalanan kita dari Kota Malang menuju Kota Blitar akan memakan waktu kurang lebih 2 jaman. Beberapa hari terakhir ini meskipun di bulan Desember semesta sedang baik banget nih, kasih kita cuaca cerah untuk berangkat ngetrip, jadi makin semangat. Sekarang ini kita sedang di atas bendungan Lahor namanya friend. Ini adalah sebuah bendungan yang dibangun membendung Sungai Lahor, salah satu anak sungai berantas di Jawa Timur. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 1973 dan selesai dibangun pada tahun 1977. Lumayan lawas ya. Untuk melintas di bendungan ini, kamu dikenakan tarif Rp1.000 aja. Sayang banget nggak ke-record tadi. Di atas bendungan ini, kalau menjelang sore banyak yang berhenti untuk menikmatin suasana. Bisa dibilang juga salah satu titik peristirahatan para pengendara. Dari Malang yang mau ke Blitar atau sebaliknya nih. Karena di area sini banyak warung makan yang terkenal dengan ikan air tawarnya. Gapura ini sebagai tanda kalau kita sekarang udah masuk di Kabupaten Blitar nih. Sebenarnya ini bukan kali pertama kita ke Kota Blitar ya friend, ini udah ketiga kalinya, cuma yang sebelumnya kita nggak bikin konten. Dan hari ini khusus ke Kota Blitar buat cari tahu seharian ke Kota Blitar bisa kemana aja kita. Dan sekalian cobain kuliner yang khas di kota ini. Oke, sekarang kita udah masuk di Wlingi, Kabupaten Blitar. Ini adalah sebuah kecamatan strategis di Kabupaten Blitar, friend. Dikenal sebagai kota kecil yang ramai di jalur penghubung Blitar-Malang. Memiliki potensi agrowisata seperti kebun teh Sirah Kencong dan peternakan Greenfield, salah satu peternakan sapi perah terbesar di Indonesia. Selain itu, dulu merupakan pusat Kawedanan Wlingi, artinya wilayah administrasi pemerintahan, di bawah kabupaten dan di atas kecamatan, yang berlaku di era Hindia Belanda. Oke, setelah beberapa menit melewati Wlingi, kita masuk Kota Blitar nih. Vibes-nya terasa banget tuh saat kita udah sampai pertigaan ini nih. Di samping kiri berdiri tegak patung Sang Proklamator, friend, dengan tulisan Kota Blitar di belakangnya. Ini bukan sekedar patung seorang sosok, ini sudah menjadi identitas kota ini. Khas suasana kota, kanan kiri jalan banyak berjejer pohon palem, friend. Tahu nggak kenapa alasannya di pinggir jalan di kota-kota biasanya ditanamin pohon ini? Selain pohon palem memberikan kesan mewah, rapi, dan tropis pada landscape kota, ini adalah simbol kemenangan dan kejayaan. Bikin langsung lirik nih. Sebelah kanan ini adalah makam pahlawan, friend. Bagus ya gapuranya, mencolok gitu. Pas di seberang jalannya itu adalah museum peta. Sayang nggak masuk list trip kita kali ini, friend. Menjelajahi dunia. Nah, kalau di daerah sini ada Taman Rekreasi Kebun Rojo namanya. Sesuai namanya, taman ini fungsinya sebagai taman hiburan. Di dalamnya banyak patung-patung hewan yang bisa buat si kecil seneng. Next trip kita kesini ya. Langkah pertama, kaki di pasir putih menghirup udara segar, merasakan. Tujuan pertama kita kali ini kita akan cari sarapan dulu.
Nggak lengkap ke Blitar kalau nggak cari pecel Blitar. Kita akan ke tempat makan yang cukup legend di sini. Bebas mengejar mimpi, tak ada yang membatasi. Ini dia, nasi pecel Mbok Bari. Ada angka 3-nya ya. Berarti ini bukan cabang yang pertama, Bre. Haha, langsung aja kita pesan. Tempe tahunya mau? Minumnya apa? Kalian bisa lihat, Ren. Wah, sarapan pecel emang nggak pernah salah. Meskipun bukan jam sarapan nih. Kenapa termasuk legend? Pecel Mbok Bari ini udah berdiri dari tahun 1964 loh. Dan infonya sekarang ada 6 cabang. Ini rasanya medok banget, Ren. Oh, dan kita baru sampai di Blitar ini jam 10-an. Ini kita cobain pecel legend di Blitar ini. Pecel Mbok Bari. Pecel Bali. Rame deh. Nggak cuma pecel ya, kalau kamu mau coba masakan lainnya juga ada nih. Ini ada ikan-ikanan kuah santan gitu, atau mangut gitu loh. Dan ini ekstra lauknya, banyak kok pilihannya. Bersama hati yang bebas di jalan yang baru, ku temukan kebebasan. Berjalan melangkah hidup penuh warna. Oke friend, setelah pondasi terisi, kita akan lanjut ke tujuan kedua kita. Kita akan ke salah satu tempat bersejarah di kota ini, namanya Istana Gebang. Lokasinya nggak jauh dari pecel Mbok Bari tadi, makanya kita putusin ke sini. Karena ini destinasi yang paling dekat. Step by step, we leave the familiar behind. Through winding streets, new stories. Karena ini jam tengah siang ya, dan cuacanya mantep pol siang ini, kita cari lokasi yang adem dulu. Haha. Ada yang tahu nggak Istana Gebang ini apa, friend? Kalau belum tahu, aku bakal jelasin sambil explore tempat bersejarah ini. Let's go. Ada tarif parkirnya di sini, Bran. Oke. Iya. Oh, di sini. Oke, permisi. Oke, Bran, kita bayar retribusi dulu di Istana Gebang. Per orang 4.000. 8.000. Oke. Di halaman lagi renovasi ya? Oh, lagi renovasi. Dari Malang. Oke. Ini adalah rumah kediaman Bung Karno masa mudanya dulu. Dalam Gebang atau Istana Gebang. Rumah ini dulu punya Belanda yang dibangun tahun 1884. Dan akhirnya ditempatin keluarga Bung Karno antara tahun 1917 sampai 1919. Untuk masuk ke rumah ini kita diharuskan melepas alas kaki ya, friend. Dan memasukkannya ke kantong yang udah disediakan. Nanti kita akan bawa sampai keluar lagi. Di ruang pertama ini adalah ruang tamu, friend. Di sini banyak terpajang foto Bung Karno. Selain itu juga ada piagam-piagam. Lanjut ke ruang selanjutnya. Vibes pertama yang aku rasain saat masuk ke rumah ini tuh rasanya seperti masuk ke lorong waktu zaman lampau, friend. Adem, hening, dan tenang. Ini tempat tidur untuk tamu laki-laki. Langkah kaki otomatis jadi lebih pelan. Suara pun refleks diredam. Permisi. Oh ya, ini kamar tamu perempuan nih. Di titik ini, imajinasi mulai jalan sendiri. Seolah kita bisa membayangkan, di ruangan-ruangan ini dulu ada aktivitas sederhana sebuah keluarga. Obrolan kecil, rutinitas harian, tawa, juga renungan. Dan ini kamar Bung Karno, Bran. Masa mudanya dulu di sini kamarnya. Bayangin ini pagi beliau keluar untuk lihat pemandangan dari sini ya. Wah, amazing. Rasanya kayak time travel dong sih. Kita lanjut masuk lebih dalam ya, friend. Di ruangan ini nuansanya masih sama, sunyi, teduh, dan terasa hidup meski tanpa suara. Beberapa perabot lama masih tertata rapi, seolah nggak banyak berubah sejak puluhan tahun lalu. Kita masuk lagi ke kamar. Ini kamar tidur kakak Bung Karno, Ibu Soekarmini. Ini hawanya dingin banget di sini, Bro. Padahal di luar tuh panas, tapi kalau dalam rumah sini dingin ya hawanya.
Benda-benda ini mungkin terlihat sederhana ya, friend, tapi justru disinilah nilai sejarahnya. Dan ini kamar beliau, kamar Bung Karno setelah jadi presiden ya. Ini friend. Sekarang ini rasanya bukan cuma lagi lihat bangunan tua, tapi seperti sedang bertemu ke rumah yang masih punya ruh. Rumah yang diam tapi menyimpan jejak pemikiran, kenangan, dan harapan. Ini apa ya? Buah apa ya itu? Bi? Itu kayak jeruk keprok nggak sih? Masa sih? Oh, bukan. Itu kayak buah. Dan sebelum kita keluar dari rumah ini, aku jadi mikir satu hal, friend. Sejarah nggak selalu hadir dalam bentuk monumen besar atau patung megah. Kadang sejarah lahir lewat lantai yang kita pijak, dinding yang kita lewati, foto yang kita lihat, dan ruang sunyi yang pernah menjadi awal dari perubahan besar. Ini juga ada mobil Bung Karno ya, friend. Masih. Oke friend, setelah dari Istana Gebang kita langsung lanjut ke makam Bung Karno ya. Untuk video full review tempat ini aku buat terpisah friend, karena lumayan banyak yang bisa kita explore di sini. Link videonya udah aku taruh di deskripsi ya, kalian bisa nonton videonya nanti. Makam Bung Karno ini bisa dikatakan sebagai wisata religi ya friend. Selain berziarah, kamu juga bisa explore jejak perjuangan Presiden pertama RI ini di perpustakaan proklamator yang lokasinya nggak jauh dari makam. Buat yang suka belanja, di sini juga ada pasar UMKM Blitar. Kalau aku lihat ada ratusan pedagang yang berjualan di sini, mulai dari makanan sampai oleh-oleh khas Blitar yang harganya terjangkau banget. Nanti parkirnya. Oke, ngetrip ke kota lain kalau nggak disempetin mampir ke alun-alun kotanya pasti kurang lengkap nih. Karena kita juga belum pernah tahu bagaimana alun-alun kota Blitar ini. Langsung aja kita ke sana, friend. Ke kanan nggak sih? Karena lihat Google Maps cuma sekali aja, alhasil kita kebablasan dan harus putar balik lagi. Haha. Belok kiri dulu. Sana satu arah soalnya. Nah, ini dia alun-alunnya. Kita parkir situ aja. Oh ya friend, aku agak kurang tahu nih sama tarif parkir di sini. Kalau dari keterangan di banner ini tarif parkir reguler kan 2.000 ya, tapi kita dikenangin tarif insidentil yaitu 5.000. Setauku insidentil tuh kan kalau pas ada event ya, kalau enggak berarti ya masuk reguler. Sayangnya aku baru sadar informasi di banner itu setelah proses editing. Haha, gimana menurut kalian? By the way, ini dia alun-alun Blitarnya, friend. Oke friend, jadi ini kita lagi ngaso di alun-alun kota Blitar. Jadi tadi habis dari makam Bung Karno kita nyari tempat untuk ngadem sebenarnya. Terus kita beli nanas tadi, udah kita makan. Ternyata di alun-alun Blitar tempat duduknya sulit. Mungkin ada di samping-samping ya, cuma kita tadi langsung dari pintu masuk nyari tempat duduknya kotor, ada bekas apa ya, tai itu loh, burung atau burung apa. Buat teman-teman yang ada di Blitar, kalau tahu nih jenis burung apa yang ada di beringin alun-alun Blitar ya, coba komen di bawah. Ya ini kita kesini karena ini jam 2 siang friend, dan ini memang suasananya lagi cerah banget ya. Sebenarnya kita ekspektasinya kesini mau nyari es degan ya, di alun-alun, cuma nggak tahu ini nggak nemu es degan, jadi aduh panasan di sini. Tadi pendoponya tuh banyak orang tidur, jadi buat duduk di sana agak kurang nyaman. Oke, setelah ini kita ke destinasi selanjutnya. Ikutin terus video kita bareng Lea untuk jalan-jalan. Let's go. Oke, kita lanjut lagi, friend. Oke friend, setelah istirahat di alun-alun Blitar, kita langsung menuju destinasi selanjutnya. Salah satu tempat sejarah lagi di Blitar ini yaitu Candi Penataran. Jaraknya dari alun-alun tadi sekitar 11-an kilometer.
atau menempuh waktu kurang lebih 20-30 menitan naik motor. Untuk lokasinya ini terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Tandanya ada tulisan depan ini, Penataran Kawasan Wisata. Kalau kalian bawa mobil, parkirnya di luar sini ya, friend. Tapi kalau kamu bawa motor, kamu bisa masuk terus parkir deket sama lokasi candinya. Penuh kebahagiaan, walking tour, penuh kenangan. Dari sini kalian bisa lihat kompleks candinya ada di sebelah kiri ini, friend. Kalau untuk lokasi parkir motornya di sini lumayan banyak. Ada tanda di pinggir jalan sebelah kanan. Kalian bebas pilih yang mana. Dan untuk tarif parkirnya sendiri 5.000 aja. Kalau masuk kompleks candinya gratis ya, friend. Jadi ini di depan pintu masuk Candi Penataran. Ini candinya sebelah situ. Kita lihat dulu. Oke, oke. Guys, dawet deh. Oke, ini pintu masuk ke Candi Penataran ini, friend. Depan sini ada arca dua Rapala. Ada dua. Biasanya emang ditaruh di pintu masuk ya. Ini kompleksnya lumayan luas ya. Ini juga ada bekas-bekas pecahan candi. Mahakala. Kayaknya petirtaan atau gimana nih saluran airnya. Ini bukannya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ada buah maja, Bren. Ini sama kayak di Candi Singosari, ada buah majanya juga. Nah, kayak gitu tuh biasanya kayak pendopo gitu. Iya. Nih, ini biasanya apa namanya, atasnya ini bangunan loh ya. Iya. Ini kompleksnya luas, friend. Ini, friend. Kita udah di tengah-tengah ya ini ya. Kita kelilingin dulu ya. Ini kalau ornamen-ornamennya itu detail-detailnya masih kelihatan jelas. Biasanya relung-relung gini ada patungnya. Ini kita sampai sini pukul 2:30. Tuh, nanti kita bisa naik ke atas sana. Ini sekilas kalau dilihat dari sini, yang di belakang sana itu kayak Candi Jago kalau di Malang. Aku tuh memang suka main ke tempat-tempat bersejarah, friend. Entah itu candi, rumah tua, atau bangunan lama lainnya. Bukan cuma buat lihat bentuknya, tapi buat ngerasa vibes-nya. Dan coba ngebayangin dulu di tempat ini aktivitasnya seperti apa. Tengahnya kosong. Biasanya ada linggayoni kalau kayak gini. Cuma lagi kosong nih, friend. Untuk sembahyang biasanya. Candi Penataran atau nama aslinya adalah Candi Palah adalah sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu Siwaitis, friend, atau pemuja keluarga Sri Siwa Mahadewa. Diperkirakan candi ini dibangun pada masa Raja Serengga dari Kerajaan Kediri sekitar tahun 1200 Masehi dan berlanjut digunakan sampai masa pemerintahan Wikramawardhana, Raja Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1415. Ini teksturnya masih
kelihatan banget ya. Tuh. Kelihatan banget friend casingnya. Dan bangunan yang paling besar tuh yang ini nih. Kalian bisa naik ke atas sana ya. Ini mirip sama Candi Jago yang ada di Malang. Sama naik kayak gini juga ke atas. Ini biasanya ada ceritanya nih, friend. Ini di Malang ini ada salah satu channel yang inspiratif banget. Biasanya aku suka lihatnya, namanya ACC Channel. Ini biasanya bisa cerita kayak gini, bisa menerjemahkan relief-relief di kayak gini. Kalian bisa lihat channelnya. Beliau sangat expert banget lah untuk baca-baca sejarah kayak gini. Biasanya relief-relief kayak gitu beliau bisa terjemahin ceritanya. Ya kalau kita ini nikmatin aja, friend. Nih boleh. Ini ya. Ini bangunan paling tinggi di area sini. Ya. Kita naik lagi paling atas. Ini kalau sore ini bagus lihat sunset di sini. Nah, ini dia titik paling atasnya. Kayaknya di sini buat sembahyang deh. Di pas itu juga ada dupa. Dan ini view 360 derajat Candi Penataran. Bayangin, dari atas sini kalian bisa lihat bagaimana aktivitas masa lalu dari sini, friend. Wah. Ini pengalaman kalau lihat channelnya Mas Aziz Channel, biasanya kayak gini nih tumpak namanya. Ini biasanya ada apa kayunya untuk menopang atap. Modelnya kotak-kotak kayak gitu. Nah, samping-samping kayak gini. Jadi memang kompleksnya ini menurutku lumayan luas lah. Dan bangunannya masih terlihat bagus. Terlihat teksturnya masih terlihat jelas. Dan di area sini nih banyak warung-warung. Oke, ini ngaso ya di Candi Penataran kita di belakangnya salah satu candi di Candi Penataran ini. Karena ini memang cerah banget, ini pukul 3 sore dan ini cerah banget, kalian bisa lihat ya, langitnya biru banget kan. Ya akhirnya kita nyampe di Candi Penataran. Setelah sekian lama pengen sini tapi nggak jadi-jadi. So far so good sih, ini tempat keren. Karena kita suka ya main ke candi-candi. Ini kalau kesini aku saranin mending kalau cerah ya, itu sore, friend. Jadi kalian bisa lihat sunset dari atas sana tadi, itu pasti keren banget. Karena tempatnya ini luas ya. Dan yang paling aku bikin takjub di tempat ini tuh ini reliefnya. Di sini tuh reliefnya masih terlihat jelas banget. Ya, masih terlihat jelas banget. Cuma sayang kita nggak bisa nerjemahin. Iya, cuma saya nggak bisa nerjemahin. Terus saya juga kita nggak bisa nerbangin drone di sini. Ya, itulah. Oke. Setelah puas mengeksplor di Candi Penataran, kita lanjut ke destinasi terakhir kita di Blitar ini, friend. Kita akan menuju kuliner terakhir kita hari ini, sekalian mengisi energi sebelum perjalanan balik ke Malang. Kita akan kuliner di warung tewel Bu Martumi namanya. Karena kita datangnya udah lumayan sore, jadi udah lumayan sepi nih. Tapi tenang, lauknya masih banyak banget. Oh, ambil sendiri nasinya, ambil sendiri. Kita pakai lauk. Bu izin ambil video ya? Kita ambil lauk patin brand satu buat 2 orang.
gede banget. Ini sayur apa, Bu? Sayur tewel. Oh, sayur tewel. Sayur tewel kering. Tahu tempe. Jadi modalnya itu prasmanan, ngambil sendiri. Nanti lauknya yang besar diambilin. Nanti aja aku. Nanti aku ngambil sendiri aja. Ini sayurnya. Jadi sayurnya ini model santan-santanan kayak gini ya. Ini kentang, telur, tahu. Ya, nanti ngambil sendiri. Gak tahu. Habis keliling seharian, bersantap model kayak gini emang the best dah. Time keep moving on. Bersyukur banget masih dikasih kesempatan buat ngetrip dan kuliner kayak gini. Meskipun sederhana, tapi setiap perjalanannya selalu punya cerita. Dan itu yang bikin semuanya terasa berarti. Aku harap kalian juga bisa melakukannya ya. The last trip today, penutup trip kita hari ini di Kota Blitar, yaitu berakhir di meja makan. Ini kita cobain, tadi pesen apa namanya, patin yang ukurannya jumbo, cukup untuk 2 orang ya. Kamu lihat sendiri kan, ini bumbunya lekoh banget tuh. Bumbunya lekoh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kayak rasanya, kalau tewelnya ini ada manis-manisnya, mantap banget sih ini. Ini meskipun banyak cabenya kayak gini, tapi nggak terlalu pedas. Mari makan. Mari makan. Ini kalau di Blitar namanya ikan jendil. Oh, baru tahu. Kalian namanya apa, Bang? Tahu sih ini? Ya tahu ikan patin ya. Ini cenderung ke manis, rasanya pedas manis. Keropoknya. Mbak, tutupnya sampai jam berapa, Mbak? Oh iya, nggak tutupnya jam berapa kalau biasanya? Oh, tutupnya mau maghrib. Tutupnya mau maghrib ke sini. Jadi mending. Oh, ada cabangnya lagi. Oh, ya. Oh, jadi kalau sampai sini sampai maghrib aja. Nanti pindah lokasinya, juga kurang tahu lokasinya di mana. What you give is what you need. Plant your hope and let it grow. Before it's just a shadow. Turning back. Akhir dari makan kita sore ini, udah ludes tadi, besar banget. Mantap. Oke, waktunya kita bayar sekarang. Ya, suasananya kayak makan di rumah tetangga. Rokok sama air. Dapurnya keren. Kale paten mau? Nggih. Makame pinten, Mbak? Kale Kale. Nggih. Kalau pakai perkedel tambah perkedel. Perkedel pinten? Setunggal. Terus tahu tahune pinten? tunggal, Terus kerupuk ya? kerupuk samiler Setunggal. tunggal, aqua Aku aneh kali. Wah, paling kale. Kuwi niku mawon? pun 77. 77. Saya mak minta loyong tak. Bu, izin saya video dapurnya boleh? Nggih. Oh, keren, kita izin lihat tempat masaknya. Wih, lihat nih produksinya. Buset, ini kayak kalau di kampung ini kayak selamatan nih, Bang. Nih, ini amlodonya, Bang. Wah, satu dandang full. Lihat tungkunya. Mantap, otentik. Oke. Dan akhirnya kita udah di ujung perjalanan hari ini, friend. Seharian menyusuri Blitar dengan cara yang sederhana, menikmati rasa dari kulinernya, dan menyelami cerita dari tempat-tempat yang menyimpan sejarah. Dari jalanan kota, rumah masa muda sang proklamator, hingga candi yang berdiri kokoh menjaga jejak masa lalu. Blitar ngajarin kita satu hal penting, bahwa perjalanan bukan soal seberapa banyak tempat yang kita datangi, tapi seberapa dalam kita mau berhenti, melihat, dan memahami. Thanks banget udah ngikutin video kita kali ini. Kalau kamu suka jangan lupa kalian like. Kalau ada pertanyaan seputar ngetrip di Kota Malang dan sekitarnya, komen aja di bawah. Dan jangan lupa berlangganan dengan klik subscribe-nya, aktifin loncengnya biar kalian dapetin video terbaru dari kita. Dari Loyal Trip, jalan-jalan. Let's go!